mengangkat tema yaitu Ramadan beberapa saat lagi akan pergi meninggalkan kita. Setelah tadi malam seluruh para peserta yang mengikuti program 560 hari atau 2 tahun di PT KIBI RKV Indonesia menikmati nikmatnya tahajud dalam kelelahan, nikmatnya baca Quran dan doa bersama. Kemudian kita semuanya menikmati lagi berbagi inspirasi, motivasi bersama Al-Quran. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan keberkahan. Apalagi kemarin kalau kita flashback, sebahagian peserta dididik datang mengunjungi mereka masyarakat yang fakir miskin, lalu memberikan bantuan sembako, memberikan bantuan masker, hand sanitizer, dan belajar keterampilan. Ini nikmat yang mahal. Sementara banyak orang saat ini, para generasi muda, dia bingung mau ngerjain apa akibat adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Tapi Anda, para pelopor Al-Quran, seperti tidak cukup waktu Anda. Itulah mereka, orang-orang yang beruntung, yang memanfaatkan waktu-waktunya dengan kegiatan-kegiatan kebaikan. Yang ketika dia marah, marahnya karena Allah. Yang ketika dia cinta, cintanya karena Allah. Yang ketika dia bersahabat, sahabatnya karena Allah. Pahal 29 hari. Dan Abi senang melihat kalian udah tidak mengenal lagi siang, pagi, malam. Tahu-tahu sudah 29 Ramadan. Dan nanti malam 30. Dan kita mulai merasakan Ramadan meninggalkan kita. Sekiranya setiap hari Ramadan betapa nikmatnya kita. Bagaimana nikmatnya bulan Ramadan? Setiap hari kita berbuka puasa. Ada doa-doa yang istijabah saat kita mau berbuka puasa. Ada doa-doa yang istijabah saat kita sahur. Tapi beberapa saat lagi dia akan hilang, lewat. Belum tentu, dan kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita bisa menikmatinya, ataukah kita tidak lagi bisa menikmatinya. Pemuda, para sahabat, pecinta, serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah. Kapan kita rasakan nikmat ini? Nanti. Ketika kita telah diambil nyawa oleh Allah. Dan ketika kita berada di alam kubur. Benar nih kata Abi. Apa yang benarnya? Berlelah-lelah di dunia, istirahat di akhirat. Dunia ini memang lelah. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Mazra'ah. Tempat saja perjalanan kita. Kami mau tidur, oke. Mau tidur. Nanti setelah kita meninggal tidur. Panjang tidurnya itu. Di alam kubur mau nggak tidurnya nyaman? Kalau mau berlelah-lelah dalam kebaikan sekarang di dunia. Tidur di nanti. Ketika kita berada di alam kubur. Orang yang tidak menggunakan masa umurnya di dunia dengan baik. Dia disiksa oleh Allah. Ada namanya siksaan alam kubur. Tapi siapa mereka yang tenang? Mereka adalah orang yang ketika di alam kubur itu sudah berlelah-lelah di dunia. Apalagi bersama Al-Quran. Apalagi jadi pejuang-pejuang Al-Quran. Masya Allah. Tidurnya nikmat. Ketika tidur hawa dingin datang. Sejuk. Ketika tidur ada cahaya amal yang menemani kita sampai datangnya kiamat.
dan orang yang berada di alam kubur, satu kubur dengan kubur yang lain, itu saling bisa mendengar. Anda dengar, wahai pemuda yang soleh dan soleha, pejuang Quran. Di samping Anda tersiksa akibat melalaikan dunia, berteriak seteriak-teriaknya, Anda nyaman. Benar kata Abi. Anda di alam kubur bisa menyaksikan orang yang lagi hidup di dunia itu ngapain. Betapa menyesalnya mereka hari ini ketika Ramadan ini tidak dinikmati, tidak dioptimalkan. Betapa menyesalnya. Tapi nasi telah jadi bubur. Makanya kita sedih, Ramadan ini akan pergi. Hanya semalam lagi. Dia telah hilang. Kita tidak akan menemukan lagi kecuali tahun depan. Sahabat serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah. Mari kita lihat inspirasi tentang Ramadan ini di dalam Al-Quran. Tepatnya di juz 6 surat Al-Maidah ayat 74. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunah. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pecinta, sahabat serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika Ramadan itu akan berakhir? Yang harus kita lakukan adalah muhasabah. Muhasabah itu awal katanya adalah hasabah. Yuhasibu hisaban muhasabah. Kalau begitu apa itu muhasabah? Muhasabah adalah mengintrospeksi diri. Apa yang kita introspeksi? Apakah Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan kita waktu yang lalu? Kita introspeksi, kita lihat, kita ukur. Atau kata lainnya adalah menyempitkan ruang gerak. Duduk, cari waktu selama 10 menit saja, kemudian Anda melakukan introspeksi, duduk. Wis, hebat banget nih. Orang yang suka muhasabah ini bagus banget. Tapi bukan nyendiri. Naik ke lantai 3. Bicara sama diri sendiri. Ntar juga yang masuk setan. Udah kalau gitu kau cepat aja mati. Loncat aja ntar mati juga enak. Nah, ada setan itu. Tapi introspeksi di sini adalah kita melihat amal-amal soleh perjalanan kehidupan kita. Kita melihat, apa yang kita lihat? Kita melihat perjalanan hidup kita. Apakah ditimpa dengan kemaksiatan atau mulai ditimpa dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang perlu kita lihat. Dan itu yang perlu kita muhasabahi, introspeksi. Sudah 29 hari. Ada di antara kita rasanya kalau bisa cepat dong. Akhirnya aja lah. Udah malas nih. Lama kali. Nah, ada. Itu orang yang merugi. Tapi orang yang beruntung itu adalah orang yang memiliki kesedihan dengan akan berakhirnya Ramadan yang mulia ini. Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Maghfirah. Banyak sekali julukan daripada bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan tadi malam adalah bahagian dari Lailatul Qadar. Hari Jumat 29 malam ganjil,
Dan langit tadi malam begitu tenang. Dan kita semuanya sulit untuk bangun. Beruntunglah yang tadi malam berqiyamul lail, bermunajat, berdoa. Jika benar tadi malam, maka 83 tahun aktivitas Anda sama. Udah ngejar tuh, capek ngejar Lailatul Qadar, malam 29 tidur. Betapa lemahnya kita. Hati-hati permainan Ramadan ini kalau nggak pandai bermain. Makanya Abi memberikan materi di awal tentang manajemen Ramadan. Makin ingin mendapati Ramadan, biasanya kita disibukkan sehingga kita mulai tidak kuat pertahanan untuk menyerahkan diri pada Allah pada malam-malam yang pernah disebutkan oleh Nabi. Salah satunya malam 29. Malam 29 Ramadan, hari Jumat. Cuaca begitu tenang. Bintang-bintang tak tampak karena ditutupi oleh para malaikat yang turun ke bumi. Bisa jadi kita tidak tahu. Nabi mengatakan, lihat aja di malam-malam ganjil. Nah, betapa bahagianya kalau kita bisa berjamaah. Walaupun itu bukan perintah berjamaah. Qiyamul lail bareng-bareng, duduk muhasabah. Ingat, kita sering lalai dengan poin-poin kebaikan yang akan diberi oleh Allah. Nah, mudah-mudahan semua pecinta, sahabat dan pelopor mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan apabila kita berdoa di situ, maka selama 83 tahun kita mendapatkan pahala dan pengampunannya. Kalau kita mengaji pada malam Lailatul Qadar, baca surah Al-Fatihah seperti Anda membaca terus selama 83 tahun. Kalau Anda berdoa tadi malam atau malam-malam yang sudah Allah tentukan Lailatul Qadar itu, seperti Anda berdoa 83 tahun mengulang-ulang doa itu. Masya Allah, tidak mungkin tidak surga. Insya Allah kita masuk surga. Yang paling penting adalah cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pecinta, sahabat serta pelopor Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri kita? Karena agar kita bisa menilai apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Karena apabila kita bisa menikmati Ramadan ini 30 hari dengan maksimal, kira-kira nanti mulai Syawal Anda masuk, maka pada saat itu Anda telah lahir seperti orang yang bersih, seperti bayi yang bersih. Jiwa Anda menjadi tenang, pikiran Anda menjadi tenang, dan gerak langkah Anda menjadi lebih kuat dalam bergerak. Kenapa? Motivasi itu telah tumbuh. Kenapa? Optimalisasi diri juga telah tumbuh. Dan ketika kita melewati 11 bulan ke depan, insya Allah nikmat. Itulah kehidupan kita. Hari demi hari mengumpulkan kebaikan-kebaikan sebagai stop ketika kita menuju akhirat kita. Kenapa? Karena kita yakin kematian itu datang. Dan pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Karena ini adalah kata pasti. Gak ada setiap yang bernyawa itu insya Allah akan mati. Enggak. Pasti kita mengalami kematian. Maka oleh karena itu, melakukan muhasabah itu penting sekali. Untuk melahirkan semangat baru dalam berkarya. Apa saja yang menghalangi kita untuk bisa bermuhasabah? Yang pertama, hawa nafsu diri kita. Hawa nafsu itu
akan memberikan kita kemalasan untuk bisa bermuhasabah. Yang kedua apa? Terlalu sibuk dengan dunia. Yang ketiga adalah yang menghalangi kita untuk bisa bermuhasabah. Kebanyakan menyibukkan diri tanpa memilah dan memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Yang keempat, tidak adanya perencanaan yang jelas dalam melakukan berbagai tindakan. Jadi perencanaan itu dibutuhkan untuk kita melakukan berbagai tindakan. Macam-macam muhasabah. Yang pertama, muhasabah sebelum beramal. Jadi muhasabah sebelum beramal adalah melihat apakah amal-amal yang akan kita lakukan itu akan berdampak kepada kebaikan, atau justru amal-amal yang kita akan lakukan itu akan berdampak kepada keburukan. Nah, itu ada muhasabah pertama. Muhasabah sebelum beramal. Yang kedua, muhasabah pada saat beramal. Jadi muhasabah itu penting. Saat kita beramal, kita harus melihat apakah muhasabah kita ini akan bisa mengendalikan amal-amal kita yang sedang kita lakukan, atau amal-amal kita mulai tak terkendali karena tidak adanya muhasabah itu sendiri, introspeksi diri. Jadi muhasabah itu selalu mendampingi dari setiap amal-amal kita, sehingga kita tahu dan menyadari apakah amal-amal kita itu adalah amal-amal kebaikan, atau amal-amal kita jangan-jangan setengah kebaikan, setengah keburukan. Yang ketiga adalah muhasabah setelah beramal. Jadi saat akan beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Sehingga kita bisa menyadari jangan-jangan amal kita ini amal-amal yang tidak berkualitas, amal biasa saja. Makanya perlu ada tahapan dalam bermuhasabah. Jadi sebelum pakai muhasabah, lagi beramal pakai muhasabah, dan selesai pakai muhasabah. Sederhananya adalah itu adalah GPS kita. Kemudian manfaat muhasabah. Yang pertama, menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sering muhasabah itu ketahuan nilai skor diri kita itu. Ketahuan ya. Makanya ayatnya itu afala yatubu ilallah. Apakah mereka tidak bertobat kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan mereka memohon ampunannya, wallahu, dan Allah ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pertaubatan itu salah satu unsurnya juga muhasabah. Jadi kalau kita sering muhasabah, maka kita semakin muncul rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyadari hak dan kewajiban sebagai seorang hamba. Apa hak kita? Apa kewajiban kita? Karena kalau sudah menyadari hak dan kewajiban, kita juga sudah menyadari hakikat daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap penciptaan yang Allah berikan kepada kita saat ini, semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan muhasabah ini mengetahui aib diri sendiri. Oh, di sini nih kelemahan saya nih. Saya merasa ganteng, padahal gantung. Misal, saya merasa cantik, padahal setengah cantik. Saya merasa pinter, padahal biasa aja. Saya merasa punya banyak ilmu, padahal belum.
Ini aib-aib diri. Saya cerewet. Saya suka ghibah orang. Saya suka buka aib orang. Itu ketahuan dengan muhasabah. Saya kerjanya ngantuk aja. Sholat ngantuk, baca Quran ngantuk. Nanti dikasih nama manusia ngantuk. Gimana itu? Lihat kita ngantuk terus. Saya lihat kita, orang langsung, oh, kenapa sih kamu kayak begitu? Karena lihat wajah kamu, kami membuat ngantuk. Produsen kekantukan. Gak bisa senyum. Saya tiap ikut pengajian, wajahnya kayak wajah petempur pasukan khusus yang baru pulang perang. Sesekali, ya, kalau dicoba dikit, ya. Giliran ikut pengajian, wajah gak ada yang menyenangkan hati pemateri. Ya. Layanan pijat memijat pun terjadi. Ya. Seakan-akan ada layanan pijat memijat, saling memijat. Kayak mana dengar majelis Al-Quran kayak begini? Sendawa, nguap, mata tertutup. Gak ada. Kurang akhlaknya. Setengah berpengetahuan dengan pengajian. Itu menandakan yang dikasih juga belum ngerti dia. Yang dicatat juga nggak tahu apa yang dicatat. Pokoknya nyatat aja. Jadi pecinta, sahabat dan pelopor yang dimuliakan Allah, muhasabah itu sangat penting untuk mengetahui kualitas diri kita, introspeksi diri. Yang keempat, menambah motivasi diri untuk kegiatan positif. Jangan lupa itu, selalu ada muhasabah. Karena akan menambah motivasi diri. Bagaimana tarawih kita di bulan Ramadan ini sampai dengan 29. Bagaimana tilawah kita. Bagaimana tutur kata kita. Bagaimana sedekah kita. Bagaimana belajar kita. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, bagaimana hubungan kita dengan adik kita, bagaimana hubungan kita dengan teman kita, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, bagaimana hubungan kita dengan guru kita, dan bagaimana. Coba kalau nggak pernah muhasabah, nggak ketahuan tuh. Terus saja bergerak seakan-akan kerudungnya putih, padahal kerudungnya hitam. Seakan-akan pecinya peci Pak Haji putih, padahal pecinya hitam dan kelam. Nanti baru sadar. Kapan? Ketika dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah bertanya, apa amalan terbaik kamu? Oh, saya ya Allah dulu di dunia ini seorang pembaca Al-Qur'an, bahkan pakai irama, orang terperangah semuanya. Itulah amal terbaikku. Bohong, kata Allah. Kadzabta, dusta kamu. Kenapa ya Allah? Karena kamu melakukan itu bukan karena aku, kata Allah, tapi karena manusia. Ya malaikat, hai malaikat, seretlah orang ini, campaklah ke dalam neraka. Awwalun nas, manusia pertama yang dimasukkan ke dalam neraka adalah ada 3. Dia berbuat kebaikan, tapi Allah tidak menerima dia bagian kebaikan. Apa yang pertama? Mereka yang rajin membaca Al-Quran, dia hebat baca dan mahir, tapi dia bukan karena Allah. Maka kata Allah, kadzabta, dusta engkau itu. Yang kedua siapa? Mereka yang disebut dengan orang-orang yang dermawan. Wah ya Allah, di dunia aku dermawan. Bohong, kamu dermawan itu karena kamu ingin dianggap dan dipuji supaya orang dermawan, bukan karena aku. Ya malaikat, ambil dia, seret dia bagaikan anjing yang dikelupas kulitnya hidup-hidup, campakkan ke dalam neraka. Yang ketiga, siapa dia? Mereka yang berjihad di jalan Allah. Ya Allah, hamba ya Allah. Ketika ditanya oleh Allah, saya hamba ya Allah yang rajin berjihad di jalan engkau ya Allah. Bohong, kata Allah. Engkau berjihad agar engkau dianggap pahlawan.
Ya malaikat seretlah dia bagaikan anjing yang dikelupas hidup-hidup, lalu campakkan dia ke dalam neraka. 3 orang pertama yang masuk neraka. Maka perlu ada muhasabah. Jangan-jangan yang kita buat selama ini riya. Jangan-jangan yang kita buat selama ini karena kita ingin menyenangkan hati atasan atau ingin dianggap apa. Perlu ada muhasabah. Karena muhasabah adalah upaya kita untuk mengingat diri. Semoga ada manfaatnya dan semoga 29 Ramadan ini menjadi inspirasi bagi kita. Ambil waktu singkat. Insya Allah kita akan buat besok di detik muhasabah. Di detik-detik terakhir Ramadan besok insya Allah sore. Kita akan doa bareng-bareng supaya anak-anak Abi semuanya benar-benar menjadi pencinta Al-Quran yang gak ego, gak sombong. Jangan merasa hebat dengan hafalanmu. Sombong itu. Jadi ego itu kita bongkar, kita buka, ambil bautnya dibongkar, jepret, angkat dia. Di sini ego tuh. Angkat dia, taruh dulu satu tempat, taruh di tong sampah aja ego itu dulu. Ntar satu saat kita ambil kalau udah bulat, kalau mau pakai lagi. Maka perlu muhasabah. Besok insya Allah kita akan buat itu pada sore hari. 30 Ramadan kita akan nangis bareng. Nangisnya bukan karena lapar, tapi Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan, ya Ramadan, kata Pak Maher Zain kan? Betul kan? Nah, cuma mulutnya aja. Pak Maher Zain bilang begitu kan? Lagunya Ramadan, ya Ramadan, telah meninggalkan kita. Nah. Ya, hore, Ramadan pergi. Kalau begitu, muhasabah itu masuk kategori aplikasi apa ya? Yuk kita lihat. Muhasabah itu kita beri codingnya MU. Ini bukan dia sama seperti ini dia. Apa ini kira-kira? Saya mau buat apa? Iya, kalau pinter yang perempuan Sri Kandi sih. Muhasabah itu seperti bola. Bola ya. Nah, ini saya gambarin dulu nih. Biar jangan ngantuk kan. Oh. Bola yang ditaruh. Terus diapain nih bola? Nih gerak lambatnya nih. Kita kasih ininya, anginnya. Kasih efek. Wah, dia apa ini bolanya? Ini gerak 1, ini gerak 2. Iya kan? Nah, kita kasih efek lagi. Ya kan? Lalu gerak 3, apa yang terjadi? Sap, 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 sap. Ya. Wah, kasih efek, sap, 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 kecepatan.
Ini gerak 3. Nah. Wis. Ya. Wah. Ya kan? Kan banyak juga kan? Nih santri nih. Sap, pakai peci. Satu sipit. Kenapa? Karena gerak lambat. Bola diginiin dulu, lalu ditendang, kena dia. Ya kan? Nah, ini dia. Makanya mulutnya kayak begini. Nah, ya kan? Dia lagi pakai koko kan? Baju koko. Ya kan? Bukan Pak Ustadz ini, santri. Kurang ya? Atau kita kasih jangan santri aja ya? Kita kasih rambut. Kasih rambut. Kita berompak dia. Kita hilangin jenggotnya. Kita hilangin jenggot jadi yang perempuan. Sap. Rambutnya dikepang. Sap. Nggak pakai jilbab dia kan? Ya kan? Kepang rambutnya. Set. Dikepang. Set. Sap. Kena tendang bola. Ya. Ini tangannya. Ya naik ke atas. Aduh. Itulah muhasabah. Ampun deh. Ini roknya. Bajunya agak gede dikit. Ini dia belum pakai jilbab. Di muhasabah dia ingin pakai jilbab kan? Jadi bola seperti iman yang ditendangkan ke dalam diri sendiri sehingga kita rasa aduh. Ya. Tapi nikmat. Kalau gitu rumusnya apa? MU sama dengan apa? Aksi kali D kali ikhlas kali D kali ikhlas kali NA. Aksi-aksi, duduk-duduk, ikhlas-ikhlas, duduk lagi, ikhlas lagi, lalu nangis. Kalau Anda bermuhasabah nggak nangis, itu belum seru, belum sedap. Masa muhasabah ketawa-ketawa? Saya lagi muhasabah nih, itu namanya pelawak. Makanya perlu ada tangisan, menangis depan Allah. Jadi tangisan itu penting. Bukan teriak, bukan cengeng. Menghamba depan Allah itu penting. Makanya Allah mengatakan, afala yatubu ilallah wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menangis kita depan Allah. Menangis dan terus menangis. Meminta kepada Allah, ya Allah, amalan yang aku buat ini apakah banyak kesalahannya ataukah amalan yang aku buat ini yang hamba buat ini kau terima ya Allah. Minta sama Allah. Pada Allah saya mohon ampun, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu dari diri saya sendiri. Dan selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu
Selamat datang Bapak Muhammad Agus Setiawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Bapak Muhammad Agus Ramadan ini. Ada Mbak Yanti Aja, Suci Rahmadini, kemudian ada Trisepti, ada Anissa, ada Nanda Afrah. Anissa tanya, bagaimana memulai muhasabah diri? Karena sering kali ketika berniat muhasabah, tapi dampaknya biasa aja. Karena nggak nambah pakai pelezatnya. Pelezat muhasabah itu nangis. Kalau ketawa ya nggak dapet. Nangis dalam limpahan doa. Jadi kalau kita berdoa dan merasakan nikmat itu ya tambah nangis. Bukan pakai jeruk nipis ditaruh, bukan. Nangis, datang dia nanti. Karena ketika kita bisa menangis, yang terjadi dalam diri kita adalah zadathum imana. Bertambah-tambah iman kita. Makanya orang muhasabah itu imannya bertambah. Karena dia itu tuh, contoh tadi itu. Bola ditendang dalam dirinya. Bola dirinya itu bermain. Bola itulah iman. Kenapa suka nonton bola? Karena permainannya yang mahal. Kita capek nendang bola kagak ada yang nonton. Sama-sama bola, sama-sama punya kaki, tapi belum ada yang nonton kan? Kenapa? Seni. Maka muhasabah itu seni mengintrospeksi diri. Umi, Assalamualaikum, Lampung Timur hadir. Alhamdulillah, terima kasih Umi. Ada Mbak Rosalia. Makasih. Ada yang nelfon ya? Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Halo Pak Ustaz. Ya. Halo Ustaz. Ya. Ada yang bisa dibantu Bunda? Saya mau bertanya Ustaz. Ya. Bagaimana memulai untuk muhasabah diri sendiri Ustaz setelah bulan Ramadan ini kan mau berakhir nih. Kalau misalnya Ramadan kan kita semangat ibadah. Nah untuk memanage setelah Ramadan ini gimana Ustaz ya? Trik-triknya. Dengan Ibu siapa saya bicara? Oh iya, ini dengan Ibu Dini dari Bekasi. Ibu Dini dari Bekasi ya. Masya Allah, dekat kantor RKP nih. Ya, jadi bagaimana muhasabah diri setelah Ramadan? Cara yang pertama adalah tadi kita membagi 3 muhasabah itu. Ada sebelum, saat sedang memulai, dan selesai. Jadi sebelum ini Ibu Dini buat dulu perencanaan ibadahnya ketika di bulan Syawal nanti. Kita karena nggak punya perencanaan ibadah, biasanya ibadah itu jadi biasa-biasa saja, Bunda. Perencanaan ibadah sederhana saja, misalnya saya berjanji untuk tidak melewati sholat kecuali tepat waktu. Sederhana kan? Sehari semalam 5 kali. Saya berjanji untuk melatih puasa Senin Kamis. Saya berjanji untuk menegakkan qiyamul lail tepat pada pukul 03 dini hari sampai 04. Saya berjanji untuk, kalau Bunda sudah punya suami, saya berjanji kalau punya suami saya akan mengabdi kepada suami saya. Karena itu ibadah. Saya berjanji saya istighfar sehari 100 kali. Coba buat kayak begitu. Kita kan nggak ada. Lewati ibadah itu biasa aja, nggak ada perencanaan. Nah yang kedua adalah kalau sudah ada perencanaan itu gampang dimuhasabahi sehingga kita bisa menentukan skor. Skornya buat sendiri aja. Kalau tercapai itu 100 kali zikir la ilaha illallah selama sebulan, apa sih? Nilainya apa? A, apa B, apa C, apa D. Kalau nanti skornya bagus, kasih apresiasi diri. Misalnya nih makan bakso bareng keluarga, ya kan? Bisa. Jadi kita nggak buat kayak gitu sehingga tidak ada pengaturan diri sehingga kita hidupnya ya nggak ada perencanaan. Padahal Allah menciptakan kita tuh semuanya terencana dengan baik. Saya kira demikian Bunda. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima sekali Bunda ya. Semoga Bunda semakin sehat hari ini. Terima kasih kepada Devi Fadila Lubis. Ya, terima kasih udah hadir bareng di sini dari Medan ya. Kemudian ada Zarkasi
Selamat bareng-bareng kita berbagi dalam muhasabah. Ada Mbak Nila. Kemudian ada lagi Fitriana Komala, Putri Sarah Naina, ada Abu Hafiz, Blang Bladeh. Masya Allah. Kampung saya ini. Aceh nih. Biren ya. Blang Bladeh itu Biren. Ada Yulia Anggraini. Ada siapa lagi? Fatimah Az-Zahra, Penang Malaysia hadir. Ada Pakrah, bukan Parah ya. Nah, hadir. Terima kasih. Ada Putra Irwansyah. Kenapa namanya begitu ya? Irwansyah, Irwanesah nih. Ada Muhammad Imam Lutfi. Lelah karena Allah. Ada Omahnya Putri Gledi ya. Gladys. Masya Allah. Semoga Omah semakin sehat walafiat ya. Dan diberikan ampunan oleh Allah. Ada Mita Mintahul Maula Caringin. Ada Isfi. Ya, Masya Allah. Ada Perawati, ada Nina Boang Manalu. Ya, berkah untuk Nina ya. Ada lagi Trisepti Maharani. Terima kasih. Semoga sapa ini memberikan semangat kepada kita semuanya. Ada Ibu Lisa Nitaria Tari, setia menonton setiap hari. Ada Rahmah Mujahidah Qur'ani. Masya Allah. Selamat untuk semuanya yang disapa namanya. Terus ada lagi Ida Widyasari dan Aisyah Rahmah. Selamat untuk yang telah sama-sama dalam MKM pagi ini. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu dari diri saya sendiri sebagai hamba yang dhaif, dan insya Allah kami akan berkomitmen MKM ini sampai akhir usia kita. Selalu station di jam 6 sampai jam 7 ya, dengan formulasi terbaru yang terus akan kami kaji sehingga motivasi dan inspirasi didapatkan oleh pengikut setia MKM, sehingga ketika dia bergerak di kala pagi hari dia tetap semangat dan selalu menjadi orang-orang yang memiliki inspirasi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.